kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa kiranya damai sejahtera dan pemeliharaan Tuhan selalu menjadi bagian di dalam kehidupan kita sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, lagu yang tadi saya nyanyikan diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-34 ayat yang ke-9. Yang berbunyi demikian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Satu ayat yang sangat indah, yang saya yakin dapat memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kita. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, jika kita perhatikan ayat ini, apakah Bapak Ibu melihat atau merasa ada yang tidak umum? Karena di sana ditulis dengan jelas urutannya, kecaplah atau rasakanlah dulu, baru lihatlah kebaikan Tuhan itu. Tentu saja urutan ini berlawanan atau berkebalikan dengan kebiasaan orang yang umumnya mau melihat dulu, baru mau mengecap atau merasakan. Karena biasanya kalau apa yang dilihat orang itu menarik, baru dia mau mengecapnya. Atau kalau yang dilihatnya sudah tidak menarik, maka dia tidak mau mengecapnya. Nah, orang maunya melihat buktinya dulu, baru mau menjalaninya. Tapi Bapak Ibu sekalian, ayat ini jelas mengatakan yang sebaliknya. Kecaplah dahulu, baru lihatlah kebaikan Tuhan ini. Maka di sini kita diajarkan untuk percaya dan berani mengecap, melangkah, bahkan berani berjalan sekalipun kita belum melihat apa yang akan kita kecap atau apa yang akan kita jalani itu. Jadi ayat ini sebenarnya berbicara tentang iman kepada Tuhan, yaitu hidup karena percaya bukan karena melihat. Singkatnya, untuk menikmati kebaikan Tuhan, maka kita harus percaya dulu, harus beriman dulu, harus mengecap dulu, sekalipun belum melihat. Bapak Ibu sekalian, saat ini, di mana ada begitu banyak hal yang tidak pasti dan tidak jelas, yang harus kita jalani akibat pandemi corona ini. Prinsip dari kebenaran ini menjadi penting untuk kita miliki. Penting sebab hidup karena iman akan menjadi dasar bagi kita untuk tetap berpengharapan. Sekalipun hidup yang sedang kita hadapi terasa tidak jelas atau berat karena pergumulan yang sedang kita hadapi. Prinsip ini akan membuat kita bertahan karena kita memiliki sauh atau jangkar yang kuat dan juga aman untuk menahan kita. Penting sebab hidup karena iman akan menjadi energi yang memberi kekuatan bagi kita untuk berani berjalan menghadapi gelapnya masalah atau kesulitan yang kita hadapi. Karena kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang baik dan akan selalu baik pada kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, jangan andalkan mata kita yang terbatas ini. Jangan andalkan kekuatan kita yang terbatas ini. Kita akan kecewa, kita akan marah, dan kita akan berputus asa. Tapi mari tetaplah percaya, tetaplah melangkah di dalam Tuhan. Jangan menyerah dan tetaplah berani, tekunlah untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita dan apa yang bisa kita lakukan. Dan ingatlah, Tuhan yang selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, sedang merenda hidup kita dalam rencananya yang penuh damai sejahtera. Karena itulah seperti kata ayat ini, orang-orang yang demikian disebut berbahagia. Berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan yang maha baik seperti Tuhan kita. Amin. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.